Nih, Dok, kita Iya, ngobrolin tentang olahraga. Sebagai seorang yuk mari. dokter timnas voli Indonesia di Asian Games 2018, seorang goeser juga, pegiat olahraga juga. Biasanya kalau olahraga masih pakai masker, Dok. Iya dong. Boleh dilihat tuh di feed aku di Instagram Di ya, Instagram. @doknita ya. Aku kebetulan mainnya volley, Mas. Karena aku Oh, atlet volley voli. dari SD. Hmm. Dari SD udah main volley, makanya aku apply jadi dokter timnas volley. Ya gimana Hmm. ya kalau kita hobi kita jadiin kerjaan kan kita nggak perlu rasa kerja sehari pun kan? Gimana waktu aku suka volley, terus aku disuruh ngurusin orang-orang paling jago volley se-Indonesia. Apalagi pas Oh, Asian happy Games ya. aku di pinggir lapangan nungguin mereka. Kalau ada cedera aku yang handle langsung, wah itu Hmm. kayak dreams come true sih. Ya, kebetulan juga suka goes. Goes Hmm. ya 25 kilo, 60 kilo mah udahlah, udah pernah lah. Udah Wow. ngerasain rasanya jadi goeser. Gitu, Mas. Nah, ini yang jadi Iya. topik bahasan kita di sore ini. Soal olahraga menggunakan masker. Ada yang bilang, Oke. Okay. masa sih olahraga kita harus pakai masker? Entah sesek loh, kita kesulitan nafas. Terus tempo hari ada banyak video di Instagram atau di media sosial manapun menggambarkan ada Meninggal karena masker. iya betul, seorang goesan yang menggunakan masker mungkin Ya, iya. akhirnya meninggal. Oke. Okay. Itu karena maskernya atau karena kondisi fisiknya? Gimana, Dok? Oke. Okay. Ya, jadi begini, Mas. Ya, aku udah tahu perdebatan soal masker ini dari awal kita mulai PSBB. Oke. Okay? Mm-hmm. Dan udah boleh keluar-keluar tuh kira-kira 2 bulan 3 bulan kan tuh ya. Yang awal kita kan Ya. masih patuh banget PSBB, terus orang udah mulai bosen, udah mulai mau olahraga di luar. Timbullah sih berita goeser meninggal 3 tuh ya, kalau nggak salah total beritanya karena masker. Oke, okay? Judulnya kan gitu tuh ya biasanya ya, biar clickbait banget. Oke, jadi ceritanya begini Mas. Untuk itu aku sampai melakukan studi literatur tentang penelitian efek masker pada olahraga. Oke, karena kita sebagai praktisi kesehatan, sebagai klinisi, sebagai ilmuwan, kalau ngomong tuh mesti berdasarkan data. Iya, betul. Nggak bisa pakai logika. Karena ternyata dari penelitian banyak logika yang nggak terbukti. Ya, kalau orang yang udah pernah melakukan penelitian tuh, logika itu hipotesis 0. Ini logikanya harusnya berhubungan nih. Orang pakai masker, napasnya makin susah, oksigennya nggak nyampe. Ya wajar aja kalau lagi olahraga. Pada kebutuhan demand oksigennya meningkat, ya iyalah jadi meninggal. Gitu kan? Logikanya begitu. Jadi kalau kita ilmuwan, klinisi, dokter, spesialis kedokteran olahraga, bukan kesehatan olahraga, Mas. Kedokteran olahraga, jadi memang kita menilai dari segi klinis medisnya, itu kita harus ngomong berdasarkan data. Karena data terus berubah. Oke, hari ini bisa A, besok bisa Z. Oke, tergantung kita penelitian bagian. Apalagi kita ngurusin soal virus baru nih, yang baru keluar 2019 akhir, bulan Desember kan. Oke, jadi ini penelitian soal masker pada olahraga nggak banyak. Ya, tapi ada satu penelitian baik yang menilai tentang efek dari masker terhadap olahraga ini, dan diharapkan sih karena kita udah mulai gembar-gembor lagi pakai masker, hampir semua orang harus pakai masker termasuk penggiat olahraga, mudah-mudahan penelitian makin banyak dan hasilnya nanti bisa makin reliable. Oke, jadi dari penelitian yang aku searching, hasilnya itu adalah si masker ini dia pakai kata-kata kesimpulannya, masker ini mengganggu ketidaknyamanan pelaku olahraga saat first use, penggunaan pertama. Oke. Nah, dan yang terganggu adalah olahraga atau latihan fisik di intensitas 80-85% heart rate maksimal. Artinya intensitas tinggi. Oke, ini kita akan bahas dalam soal itu. Ya, dalam pertemuan kali ini semua yang dengerin harus ngerti bener apa itu intensitas tinggi. Oke, karena di sini urusannya masker itu kayak yang paling gampang membuat resiko penularan coronanya turun. Cuman harus tahu juga aturan mainnya. Kayak pisau juga nih dia. Kalau kita nggak tahu aturan mainnya, kita bisa kena kepotong tangannya. Oke, tapi ya kita butuh kan, bagaimanapun buat motong daging mesti pakai pisau kan. Bagaimana caranya semua orang yang harus pakai masker tahu aturannya, terutama untuk olahraga. Oke Mas, deal ya, kita mau itu ya. Karena kita mau dapat manfaat olahraga, tapi kita nggak mau dapat resikonya ketularan corona karena olahraga di luar bareng-bareng. Iya, betul. Gitu kan, oke. Nah, jadi ceritanya begini, itu di situ dibilang masker ini mengganggu pada first use, karena dia bahasa Inggris kan. Jadi aku cobain tuh, aku langsung cobain. Aku main volley, aku passing-passingan. Kalau main biasa kan kadang-kadang nggak capek ya, karena kita berantem kan. Ini aku passing-passingan ya sampai smash-smashan, ya lumayan lah.
intensitas sedang deh ya. Nanti kita bahas soal intensitas. Hari pertama aku latihan, hari Sabtu aku pakai masker, aku harus sampai lepas masker karena ngap. Ya, kadang bener-bener kayak yang orang bilang tuh sesek lah apa, sampai bener-bener kayak, aduh ini kok kayaknya aku biasanya nggak kayak gini napasnya, karena aku rutin latihan kan Sabtu Minggu main volley. Begitu hari Minggu aku pakai lagi, ternyata ya emang nggak ada lagi loh ketidaknyamanan itu, seseknya, ngapnya. Ya, jadi kayaknya tuh di penelitian itu literally first use, tau gak? Dia mengganggu ketidaknyamanan pelaku olahraga di penggunaan pertama. Itu kan baru aku ya, nggak bisa dijadiin ini dong ya, nggak bisa dijadiin dasar kan. Aku tanya juga teman-teman aku yang segrup dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, para penggiat, waktu itu sampai aku post di feed aku, ternyata kebanyakan serupa loh pengalamannya. Jadi jadi judulnya, badan kita ini harus melakukan familiarisasi dulu. Harus terbiasa, Mas. Adaptasi Jadi dulu. semua adaptasi, semua bisa karena biasa. Semua orang di awal-awal ya pasti juga nggak enak pakai masker kan. Nah, cuman ya bagaimana caranya dia bisa adaptasi, abis itu dia enjoy aja. Banyak cerita goeser, ngebut berapa ratus kilo, pakai buff, pakai masker, nggak ada masalah tuh. Karena udah biasa. Iya. Dan, jadi tadi first use ya, jadi urusannya kita mesti biasa. Kalau pertama-tama ngap, nggak enak, terus langsung nggak mau pakai masker lagi, itu namanya mau melewatkan fase di mana badan kita segitu hebatnya untuk adaptasi. Jadi jangan dilupain tuh, badan kita hebat ya buat dia adaptasi. Bahkan tahu nggak, ini masker itu dipakai buat atlet meningkatkan kapasitas jantung parunya loh. Atlet gulat, VO2 max-nya itu dipakai pas latihan, mereka pakai masker namanya ETM, Elevated Training Mask. Itu dipakai buat saat dia latihan, dia pakai masker, gulat lah, sepeda lah, maraton apain lah. Biar saat dia nggak pakai masker, dia tanding, itu rasanya kayak kaya banget akan oksigen karena badan dia udah se-efisien itu. Itu menggunakan oksigen saat dia terbatas kan karena masker kan. Jadi tuh masker tuh intinya mengganggunya gara-gara dia mengurangi frekuensi napas. Kan dia menghambat gitu kan. Nah, karena dia mengurangi frekuensi napas, oksigen yang masuk juga berkurang. Saat dia berkurang itu, pernafasan dari yang sistem metabolisme kita aerobik, pakai oksigen buat metabolisme, berubah jadi anaerobik. Oksigen itu diperlukan untuk membakar zat lemas tubuh atau asam laktat. Saat oksigen kurang, asam laktatnya nggak kebakar, nggak hancur. Jadilah dia numpuk. Asam laktat itu yang bikin lemes, engap, sesek, capek. Gitu. Intinya begitu. Cuman di penelitian itu diteliti tuh sampai beberapa lama, 2 bulan. Ternyata itu terjadi cuma di awal-awal. Dan di intensitas 80-85%. Sisanya udah enggak. Jadi setelah diteliti awal dan akhir, VO2 max-nya sama aja. Laktatnya sama aja ternyata. Karena dia familiarisasi badan ya Mas, adaptasi. Iya. Nah, jadi pada saat awal kita membiasakan diri, yang terganggu itu adalah intensitas yang tinggi. Sekarang aku mau bahas intensitas tinggi 80-85%. Jadi kita punya 3 intensitas olahraga. Rendah, sedang, tinggi. Light, moderate, vigorous kalau bahasa Inggrisnya. Nah, yang terbukti meningkatkan sistem imun adalah, ya ini juga ada yang nanya nih ya, kalau biar nyanyi lah, ngobrol lah ya, ini bisa jadi takaran intensitas itu Mas, secara kasar, namanya talk test. Tes berbicara. Saat dia intensitas rendah, dia bisa sambil nyanyi tuh. Kalau dia jalan, berarti jalan santai misalnya, atau kalau orang yang udah biasa, dia masih bisa nyanyi. Misalnya kayak yang kalau dia tentara kan dia paling seru ya, hai pas kibra, nggak ada ngos-ngosannya, nggak ada apa-apanya, itu memang dia masih dalam tahap dia intensitasnya rendah. Bisa dia cover, dia masih bisa napas dengan nyaman. Yang kedua adalah intensitas sedang. Kalau di talk test dia mulai nggak bisa nyanyi, tapi masih bisa ngobrol, masih bisa bicara. Karena ini napasnya mulai ngambil oksigennya mulai nggak sampai kesusahan, tapi perlu usaha. Nah, kalau intensitas tinggi, dia udah nggak bisa ngobrol, ngomong aja nggak bisa. Tahu kalau kita udah kayak lari ngos-ngosan banget, cepet gitu ya, kan kita udah nggak fokus sama apapun, kita cuma mau fokus supaya kita kuat lari. Ya, boro-boro ngomong. Itu intensitas tinggi kasarannya.
Oke, patokannya secara kasar. Bagaimana secara objektifnya? Pakai heart rate, Mas. Oke, jadi kalau intensitas sedang itu adalah 64 sampai 76% heart rate maksimal. Heart rate maksimal ngitungnya gimana? Gampang. 220 kurang umur. Mas, umurnya berapa? Aku nanyanya ini banget ya. Okay. Kalau ngelihat di Instagram mungkin bisa tahu, nebak-nebak. Kalau yang dengar suaranya mungkin nggak tahu. Oke, anggaplah 20 tahun ya. Amin. Biar banget ya jadinya. Oke, anggaplah 20 tahun. Berarti heart rate maksimal orang umur 20 adalah 220 kurang 20, 200. 200. Denyut per menit. Oke, berarti saat dia ada di intensitas sedang, dia persennya 64 sampai 76%. Oke, jadi kalau bisa ngitung nih Mas ya, itu 64 kali 200 ya, berarti kan 128 sampai 76 kali 200, 152. Artinya, saat seseorang punya heart rate segitu, dia ada di intensitas sedang. Jelasnya? Ya, jadi untuk ngukurnya biar, makanya orang biasa kalau latihan sama dokter SPKO, ke dokter olahraga, dia pasti pakai heart rate monitor, mau pakai Polar lah, mau pakai apa, Garmin lah, pokoknya dia ada yang ngukur denyut nadi, biar dia objektif ngukurnya. Oke, nggak pakai talk test, karena kadang-kadang orang kayak aku misalnya udah ngos-ngosan atau suruh nyanyi juga aku masih bisa, ya karena itu emang sedikit relatif gitu ya. Nah kalau udah heart rate urusannya udah objektif, udah nggak mungkin salah. Kalau dia intensitasnya sedang di antara tadi berarti kalau dia 64 sampai 76 berarti 128 sampai 152 dia itu intensitas sedang. Saat dia lewat intensitasnya udah tinggi. Saat dia kurang intensitasnya rendah. Oke. Berarti saat dia terganggu masker kan yang di penelitian itu 80 sampai 85%. Berarti saat pemakaian pertama ya, jangan dia main di intensitas yang bikin heart rate dia sampai 160 sampai 170. Tengah kalau di situ levelnya sedang sampai tinggi itu nggak boleh ya dok? Kalau memang pertama kali penggunaan masker sambil olahraga ya? Pertama kali maksimal sedang. Kan dia masih sedang. butuh familiarisasi. Jadi sebenarnya rekomendasi orang saat pakai masker, mau dia di awal atau sampai akhir, intensitas sedang aja mas. Karena yang terbukti meningkatkan sistem imun itu intensitas sedang. Intensitas tinggi malah bisa bikin drop karena dia bisa bikin overtraining. Urusannya kita olahraga pas corona mau ngapain? Tingkatin sistem imun kan, biar nggak ngedrop kan. Betul. That's why intensitas sedang aja. Ukur maksimal 76 kali heart rate maksimal tadi. Heart rate segitu adalah batas atas, jangan dilewatin. Jadi sebenarnya kalau orang pakai masker ya, pemakaian awal nggak sampai 80%, ya, mainnya di intensitas sedang aja, ya nggak akan ada masalah. Nggak akan terganggu metabolismenya. Karena yang diganggu sama masker itu cuman yang metabolisme badan untuk intensitas tinggi. Oke. Sekarang kita bahas si goester. Kenapa yang meninggal tiga-tiganya goester kan ya? Ini saya pengen nanya nih. Karena aku goester juga, jadi aku ngerti lah sedikit-sedikit ya rasanya jadi goester. Saat kita tanjakan, kalau kita turun dari sepeda, ya, yang turun tuh bukan badan kita doang mas, harga diri juga turun. Gengsi banget tuh dok biasanya dok. Apalagi kalau sama teman-teman komunitas. Masa nggak kuat, diledekin, dicengin gitu ya. Malu banget tanjakan tuh, gandeng sepeda gitu tuh rasanya. Apalagi yang dulunya jago. Iya. Ingat nggak? Itu kan mulai yang pada meninggal itu kan awal-awal mulai keluar lagi. Artinya dia udah 2 bulan minimal nggak olahraga. Nggak goes gitu ya, keluar ya karena pandemi ini ya. Iya. Oke. Ya, jadi dia udah nggak istirahat, nggak latihan lagi, namanya day training. Latihannya udah nggak ada. Terus yang dia pakai intensitas tinggi. Oke. Jadi ceritanya begini mas, satu orang bisa punya berbagai heart rate untuk intensitas dia. Satu waktu ke waktu yang lain bisa beda. Contoh, dia nggak pernah latihan. Taruhlah jalan ya di treadmill ya. Dia nggak pernah latihan nih. Dia pertama jalan kecepatan 4 aja udah masuk intensitas sedang. Oke, jadi kecepatan 4 tahu dong ya, jalan kecepatan 4 kan santai itu ya, agak belum jalan cepet lah, itu masih jalan santai. Mengarah mau ke cepet.
itu heart rate dia kalau diukur awal-awal bisa udah 130 karena dia nggak pernah. Oke, dia lanjut jalan kan, resep latihan kardio itu sepeda, jalan, berenang itu 3 sampai 5 kali seminggu, 30 sampai 60 menit. Oke, dia jalan nih 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Minggu depan dia tes lagi, kecepatan 4, heart rate-nya baru 115. Turun karena badannya makin efisien. Artinya dia mesti naikin pace dia untuk jadi intensitas sedang. Dia tambahin tuh, oh di 5,5 sekarang nih minggu kedua, dia udah baru masuk intensitas sedang. Kalau enggak dia nggak masuk kan intensitas rendah kan. Harusnya kan dia 120-an, oke? Nah, jadi seiring waktu itu beda nadi orang untuk intensitas dia sendiri. Oke, jadi nggak bergantung kecepatan ya. Jadi nggak bergantung kecepatan. Kecepatan itu berbeda dengan intensitas. Ada orang naik sepeda ngebut masih masuk intensitas sedang kalau dia udah biasa. Ada orang naik sepeda lambat pun dia udah intensitas tinggi buat dia. Oke, saat dia day training turun nggak pernah latihan, itu intensitasnya pasti mundur semua. Turun lagi. Nggak pernah latihan lagi. Dia udah nggak familiarisasi lagi. Dia udah nggak dia perlu adaptasi lagi buat balik ke yang dulu. Sementara ini orang-orang baru pada mulai lagi setelah 2 bulan gak latihan. Yang dulu intensitas rendah mungkin buat dia, sekarang bisa intensitas tinggi. Apalagi urusan umur dengan kecepatan yang sama. Oke, kan faktor U juga bicara ya. Oke, ditambah lagi tanjakan ya Mas. Itu tanjakan tuh ya, aku waktu goes 60 kilo itu ya, itu setiap tanjakan aku ngumpat sama Marshall aku yang nemenin aku. Karena aku kan emang kalau goes mau ditemenin. Oh my god, tanjakan lagi, kita perlu ya nanjak ya. Aduh, boleh gak sih gak usah nanjak. Itu tuh, apalagi tanjakan yang waktu itu tuh tanjakan itu Patung Pancoran sama tanjakan ini ke arah Menteng. Yang turunan ke arah Latuharhari. Ya, yang mau ke Taman Menteng situ deh ya. Itu kan naik banget ya, itu di situ aku sampai turun karena ada goeser yang kram, jadi aku akhirnya, padahal aku peserta, akhirnya aku juga praktek sebagai SPKO ya, gara-gara Haji mumpung juga ya. Masa kita nggak bantuin ya, dia udah ini aku stretching dan massage dulu kan. Ya, intinya tanjakan tuh bisa jadi intensitas tinggi buat seseorang, tapi masalahnya adalah dia bisa lupa karena pengaruh harga diri ya. Gengsi tadi. Karena kan gengsi dan teman-teman kan, kadang-kadang teman-teman itu loh menyemangatkan, jadi orang yang nggak semangat jadi semangat, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. The problem is saat itu dia pakai masker yang memang belum dia biasa. Dia sama sekali belum biasa loh. Dia maksa diri dia, ditambah lagi beban pakai masker. Andaikan orang itu udah punya gangguan jantung, jadi fatal akibatnya. Gitu kira-kira Mas ya. Andaikan dia nggak punya gangguan jantung pun bisa aja dia begitu akibatnya. Dan andaikan dia nggak pakai masker pun bisa juga dia begitu juga akhirnya meninggal juga. Ya, jadi intinya sebenarnya bukan maskernya yang salah. Intensitasnya dia nggak ngerti gimana adaptasinya, apa yang diganggu, dan nggak ada start low, go slow-nya itu abis day training. Jadi ada prinsip kita di kedokteran olahraga itu start low, go slow. Mulai dari paling rendah, naiknya pelan-pelan. Ya, that's why kadang-kadang kita kalau lihat orang fitness di gym yang langsung angkat 50 kilo, 100 kilo gitu ya. Wah, itu kalau udah cedera ya memang udah jadi pasien kita akhirnya. Saya jadi berpikir gini dok. Kita kan mungkin kalau yang suka makan makanan yang nggak sehat ya, mie instan, itu kan nggak instan sebetulnya. Perlu proses. Sama juga olahraga untuk intensitas sedang sampai tinggi. Kita kan butuh proses. Jangan langsung memaksakan diri tubuh kita untuk, wah lihat teman, masa sih saya nggak bisa. Langsung ikutin polanya teman, gitu ya dok ya? Itu intinya. Sebenarnya itu berlaku di semua segi kehidupan sih Mas. Oh iya benar. Mau jago apapun kan kita mesti pelan-pelan dulu kan, mesti adaptasi dulu, mesti belajar dulu ya kan, step by step. Apalagi olahraga yang bener-bener di badan kita nih nyata nih ada bendanya, yang dia metabolismenya kalau diukur, ada loh pengukuran kan, VO2 max kan ada cara ngukurnya kan. Itu dia bener-bener naik pelan-pelan. Kalau dia udah bisa jalan 3 kali seminggu dia akan nambah, kalau dia lebih cepat lagi dia juga nambah, dan itu mesti perlu waktu 2 minggu minimal, bisa sampai 2 bulan sampai 3 bulan dia baru berubah. Ya karena memang proses itu yang sangat kita nikmati ya dalam dunia olahraga.
Jadi nggak ada yang instan yang harus langsung jadi jago gitu kan. Gitu Oke. kira-kira Mas. Kalau Nah, kalau dia mau instan, dia pasti akan bisa ada efek jeleknya. ya. Cedera. Ya, dan ini paling fatalnya kan, karena dia memang mau langsung tiba-tiba kembali Ya. seperti semula padahal dia belum adaptasi. Gitu, Oke. Mas. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen, ada yang via Instagram, ada yang via Twitter juga, dari Ahlis Writer. Kalau yoga tanpa masker di luar, tapi masih jaga jarak, aman nggak dok kira-kira bagaimana? Terus ada juga dari Instagram, ini banyak juga yang bertanya, tadi mungkin salah satunya teman kita Delsinta ya, Asrofi yang sudah terjawab tadi pertanyaannya soal olahraga, terus ngukurnya sambil nyanyi, biar tahu kekuatan paru-paru sama jantung kita. Itu talk test ya. Itu aku harapkan semua yang nonton dan denger bener-bener tahu caranya ngukur intensitas rendah, sedang, dan tinggi. Oke. Iya. Ini ada yang nanya juga dari Fajar Hadi Santosa, kalau caranya kalau atlet panahan harus menggunakan masker, sedangkan kalau panahan anchor harus menempel di hidung, bibir, dagu, dan rahang, sehingga kita bisa rilis. Ketika rilis akan selalu nyangkut, dok. Itu mungkin beberapa pertanyaannya, dok. Silakan. Ya. Oke. Yang pertama soal yoga indoor sama outdoor ya. Yoga intinya olahraga di indoor jauh lebih beresiko daripada olahraga di outdoor. Karena sirkulasi udara kan kalau di outdoor kan lebih bagus lah ya, lebih nggak akan bisa menempelkan dia di satu titik. Nah, urusan pakai masker dan jaga jarak sebenarnya kalau kita rekomendasi kedokteran PDSKO, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, tetap dua-duanya. Jadi ada 4 sebenarnya. Jaga jarak 2 meter minimal, pakai masker, ya. Apapun situasinya, bukan maskernya yang diturunin, intensitas kita yang diturunin. Free touch activity itu nggak sentuh permukaan apapun, termasuk mata, hidung, dan mulut, ya, dan permukaan tempat umum. Dan yang keempat adalah jangan pinjem-pinjem barang, baju, anduk, ya, kalau perlu peralatannya, kalau misalnya di gym karena memang mesti bareng-bareng disemprot, disinfektan dulu. Jadi botol itu adalah minum juga ya dok, pakai punya sendiri ya, jangan sharing ya. Ya, sekarang udah minimal daripada deh, mendingan nggak usah. Bawa sendiri semuanya untuk jaga keamanan. Jadi standarnya, rekomendasinya semuanya mesti Mbak. Ya, mau yoga, mau di outdoor, mau jaga jarak, tetap aja pakai masker. Ya, kalau mau ngomongin resiko, ya udah pasti yang pakai masker lebih rendah resikonya daripada yang nggak pakai masker. Di outdoor udah pasti lebih rendah daripada di indoor. Yang jaga jarak udah pasti lebih rendah daripada yang nggak jaga jarak. Cuman kita mau menzirokan resiko. Jadi bagaimanapun kalau bisa 4 itu diikuti ya. Dan aku juga waktu pertama kali pergub keluar tuh soal intensitas tinggi boleh nggak pakai masker, aku juga ditelepon sama Elsinta ya. Terus aku kayak, ya ampun, sayang banget ya. Kenapa harus ada? Kita semua dokter spesialis kedokteran olahraga menyayangkan itu. Kenapa dibilang saat olahraga intensitas tinggi di luar boleh nggak pakai masker? Ya, urusannya kalau mau olahraga intensitas tinggi mendingan di rumah aja. Atau di tempat yang memang pribadi gitu. Jangan ada yang kerumunan umum. Kalau mau di tempat umum ya cukup yang olahraga intensitas sedang, nggak usah sampai tinggi. Ya, rendah sedang kita bilangnya. Ya, karena kalau urusannya udah ada kebijakan yang boleh nggak pakai masker, Mas. Itu kan masyarakat kita kan jago banget ya. Saat dibilang dulu nggak boleh terbang dengan syarat, tiba-tiba semua orang punya surat tugas dan surat sehat. Nah, ini bagaimana? Kita disuruh pakai masker aja banyak orang nggak pakai masker. Gimana boleh dibilang, kalau intensitas tinggi boleh ya nggak pakai masker ya? Ini aku ngejelasin intensitas tinggi aja berapa menit tuh tadi, sampai orang benar-benar ngerti. Ya, nanti orang tinggal bilang, saya olahraga intensitas tinggi, kok saya boleh ya nggak pakai masker gitu. Ya, jadi ya memang urusannya kalau kayak gitu ya nggak salah, ada klaster sepeda, klaster biker, klaster runner, ya gara-gara ya memang begitu urusannya. Jadi kita jangan bikin jelek nama olahraga, klaster-klaster olahraga ini dengan jadi sumber penularan COVID. Ya, kita tetap sehat. Social needs-nya ya bagaimana ya, dikurangin dulu lah. Social needs buat ketemu langsung. Toh sekarang kan udah maju ya Mas teknologi ya. Aku lagi dari ID Jakarta Timur, aku kebetulan ketua humasnya, kita bikin dan banyak juga loh webinar atau seminar online yang ngajak olahraga langsung. Jadi itu nggak berasa sendiri juga dan bisa bikin dengan komunitas sendiri aja. Ya, tinggal undang instruktur biar bisa bareng-bareng, rasanya nggak sendirian tapi
resiko ketularan COVID-nya 0. Gitu. Oke. Nah, ini soal tadi atlet panahan. Kalau mau rilis itu kan suka nyangkut karena harus dekat dengan dagu dan lain sebagainya. Oke, ini memang kendala teknis ini banyak kita hadapi. Ya, sebelum panahin ini aku juga pernah dengar itu maskernya nempel gara-gara basah. Ya, jadi intinya masker jangan basah, bawa lagi beberapa kalau memang tipenya yang heavy sweater, yang keringatnya berlebihan. Kan ada tuh orang yang keringatnya sampai bisa diperes ya. Ya, ada yang salty sweater yang keringatnya garam gitu, itu mesti lebih banyak minum elektrolit. Kalau memang dia tipe basah, bawa masker lebih dari 1. Atau sekarang ada loh masker waterproof. Jadi dia nggak basah-basah. Oke, jadi intinya jangan sampai dia nempel. Oke, berkaitan dengan panahan, ini panahan emang ngerti aku ya saat dia, sebenarnya maskernya nggak terlalu mengganggu, bahkan bisa jadi oke, karena dia juga termasuk salah satu yang melatih napas. Kalau panahan kan mesti napasnya tenang sekali Mas, mesti frekuensi napasnya itu kalau bisa rendah gitu ya, biar dia nggak geter gitu, nggak goyang saat dia lagi mau melepaskan busurnya itu kan, jadi tepat sasaran. Nah, saat dia rilis kena, itu memang kendalanya soal pemakaian masker, di mana sebelumnya kadang-kadang kita ini aja juga ada yang terganggu gitu ya, kalau kadang-kadang kena yang tangan lah, kenapa lah. Nah, jadi memang maskernya mesti dipilih yang bener-bener nempel, atau yang bahan yang nggak mudah ke bawah gitu ya. Atau yang nggak mengganggu pergerakan kita ya, selama tadi mungkin. Betul, jadi memang itu kayaknya benar, bahan maskernya yang mesti dicari, atau diakalin ya. Mungkin kalau memang kayak gitu bener-bener maskernya diketatin gitu, yang sampai dia nempel sehingga dia nggak ada jarak gitu ya, jadi dia bisa walaupun dia ngelepasin itu nggak kena. Ya itu kayaknya memang perlu ada inovasi-inovasi tuh ya. Mungkin nanti yang para produsen masker yang denger ini mungkin bisa membuat masker khusus pemanah ya. Khusus yang atlet panahan. Ya, memang perlu agak sedikit ngakalin. Aku ngerti itu kalau panahan memang dia agak susah, tapi bagaimanapun coba tolong diusahakan supaya tetap pakai masker. Oke, Dok, sebagai penutup, ini karena udah penutup waktu ya? kita singkat nih, Dok. Pertanyaannya masih banyak tuh ya. Iya, masih 30 menit. Iya. Dok, soal tadi, intinya olahraga aman, pakai masker, ini bisa sebetulnya. Tapi di tengah pandemi ini, hal-hal apa aja yang perlu kita perhatikan? Sebagai penutup dari Dr. Nita, silakan, Dok. Oke, jadi para pendengar El Sinta News and Talk dan penonton IG Live ini, intinya kalau bisa olahraga pakai masker. Kalau rekomendasinya dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, olahraga harus tetap pakai masker. Oke, asalkan tetap memperhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama, biarkan tubuh familiarisasi pada penggunaan-penggunaan awal, tapi tetap diteruskan pemakaian maskernya, dan intensitasnya dijaga di intensitas sedang. Tidak perlu masuk ke intensitas tinggi, karena intensitas sedanglah yang meningkatkan sistem imun kita saat pandemi ini. Dan ada beberapa syarat lain yang perlu diingat selain tetap menggunakan masker untuk olahraga di tempat umum. Yang kedua adalah jaga jarak, kalau bisa minimal 2 meter, lalu jangan pinjam peralatan orang lain, memakai penggunaan alat-alat sendiri. Dan yang keempat adalah coba hentikan menyentuh, mulai dari mata, hidung, mulut, dan fasilitas umum. Oke. Begitu Mas, dari aku, semoga bisa bermanfaat buat semua. Amin. Terima kasih Dr. Nita. Sayang waktu kita nggak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan intinya nih bisa tersampaikan dan bisa diserap ilmunya oleh para pegiat olahraga, siapapun yang berolahraga di tengah pandemi COVID-19. Yang penting kita bisa aman dan bisa tetap fit juga ketika kita menjalani aktivitas. Dr. Nita, terima kasih. Olahraga. Salam olahraga. Terima kasih juga buat semua yang udah dengerin. Semoga bermanfaat. Dadah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. El Shinta News and Talk.